Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai sobat pendengar semuanya. Selamat datang di Ngobrol Santai bareng anak bangsa. Kali ini bareng aku Putri yang bakal nemenin kalian membahas hal yang sederhana tapi penuh makna. Kali ini kita bakal bahas hal yang sederhana tapi sebenarnya penting banget loh untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu contoh praktik kewajiban dan hak warga negara. Dan serunya lagi, di sesi akhir nanti kita bakal bahas topik tambahan gimana sih nilai-nilai dari praktik kewajiban dan hak warga negara tersebut dapat diterapkan dalam profesi akuntansi. Tapi aku nggak sendiri nih, kali ini aku sama dua teman aku yang bakal jadi narasumber kita pada hari ini, yaitu Ika dan Alma. Halo Putri, halo juga sobat pendengar semuanya. Aku udah gak sabar banget nih buat ngobrol hari ini. Hai, topik hari ini sangat menarik banget ya buat kita yang lagi belajar menjadi warga negara yang baik dan profesional. Oke, sebelum kita bahas contohnya, kita mulai dulu ya dari pengertiannya. Menurut kalian, apa sih yang sebenarnya dimaksud dari hak dan kewajiban warga negara itu? Menurut aku, hak itu sesuatu yang sudah seharusnya diterima oleh setiap warga negara, seperti hak untuk hidup aman, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk berpendapat. Betul, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan demi kebaikan bersama. Contohnya menaati peraturan hukum, membayar pajak, dan menjaga ketertiban di masyarakat. Betul sekali. Jadi, hak dan kewajiban itu nggak boleh kita pisahkan ya, karena kalau kita ingin mendapatkan hak, tentu dong kita harus menjalankan kewajiban juga. Betul banget nih, karena suatu negara bisa berjalan dengan baik kalau rakyatnya menjalankan kewajiban dan menuntut hak dengan seimbang. Oke, sekarang kita masuk ya ke contoh konkretnya. Menurut kalian gimana sih bentuk praktik kewajiban warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku ya, kewajiban yang paling dasar itu ya taat aturan. Misalnya kayak tertib jalan berlalu lintas, tidak membuang sampah sembarangan, menghormati orang lain. Itu hal kecil tapi berdampak besar. Setuju banget nih. Selain itu juga ada kewajiban untuk membayar pajak, yang mana kelihatan sepele sih, tapi pajak itu penting banget buat pembangunan negara kita, buat bangun jalan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Betul. Dengan kita mengikuti aturan dan mau berkontribusi, sebenarnya kita udah ikut loh dalam membangun negara. Benar, hal sederhana seperti kita belajar sungguh-sungguh itu sudah termasuk dalam kewajiban loh. Oke, kalau tadi kita bahas tentang kewajiban, nah sekarang giliran kita bahas tentang hak warga negara. Menurut kalian, hak apa sih yang paling terasa dalam kehidupan kita saat ini? Kalau menurut aku ya, hak yang paling terasa saat ini itu hak untuk mendapatkan pendidikan, yang mana kita bisa sekolah dan kuliah, yang karena negara menjamin hak itu. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Iya, terus ada juga hak berpendapat dan berorganisasi, misalnya mengikuti organisasi OSIS, BEM, dan komunitas kampus tanpa harus takut dibatasi. Setuju, tapi tetap ya, dalam menjalankan hak tersebut, kita juga harus menghargai hak orang lain. Dan juga jangan sampai karena kebebasan kita malah merugikan orang lain juga. Nah itu dia, karena hak dan kewajiban itu saling melengkapi. Kalau semua orang sadar akan dua hal ini, kehidupan sosial pasti lebih harmonis. Betul. Oke, sebelum kita tutup, aku mau nih kita bahas sedikit tentang topik tambahan kita yang tentunya relevan banget sama jurusan kita, yaitu jurusan akuntansi. Yaitu contoh praktik kewajiban dan hak warga negara dalam profesi akuntansi. Menurut kalian gimana nih? Wah, sangat menarik banget nih. Dari sisi kewajiban, akuntansi sangat memiliki tanggung jawab yang besar dalam laporan keuangan. Misalnya, tidak boleh memalsukan data,
harus patuh pada kode etik, dan bekerja sesuai dengan aturan pajak. Betul banget. Akuntan juga punya kewajiban dalam membantu klien dan perusahaan dalam menjalankan wajib pajaknya. Jadi dia bukan cuma bekerja untuk perusahaan, tapi juga ikut berkontribusi terhadap negara lewat ketertiban administrasi keuangan. Oke, aku tambahin ya. Kalau soal haknya, akuntan juga punya hak loh, yaitu hak untuk dihargai secara profesional, mendapatkan upah yang layak, dan bekerja di lingkungan yang mendukung integritas. Iya, kita sudah menerapkan nilai-nilai itu loh. Misalnya mengerjakan tugas secara jujur dan disiplin tepat waktu. Setuju banget. Calon akuntan yang hebat bukan cuma pintar menghitung, tapi juga punya rasa tanggung jawab, integritas, dan semangat belajar tinggi. Keren. Jadi intinya, baik kita sebagai warga negara maupun sebagai calon akuntan yang hebat, nilai tanggung jawab, kejujuran, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus tetap kita pegang terus ya. Waduh, udah hampir selesai aja ya kita ngobrol-ngobrolnya. Banyak banget hal yang dapat kita ambil dari sesi kita tadi. Contohnya, pentingnya menjalankan kewajiban, menikmati hak dengan bijak, dan menyerapkannya dalam profesi akuntansi. Iya, aku jadi sadar kalau nilai-nilai dasar warga negara itu sangat penting dalam kehidupan profesional. Betul, dan calon akuntan yang hebat bukan cuma soal angka, tapi juga tentang moral, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Keren banget. Terima kasih ya untuk Tika dan Alma yang udah sharing-sharing bareng aku hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Ingat ya teman-teman, jangan menyerah dalam belajar, tetap semangat. Dan jalankan kewajiban, hargai hak orang lain, dan jangan putus asa dan terus berusaha untuk menjadi generasi muda yang hebat. Sampai bertemu di episode kita selanjutnya dari Ngobrol Santai bareng Anak Bangsa. Dadah!